Kami guru penggerak kota Mojokerto, lahirkan profil pelajar Pancasila, siap bertransformasi, wujudkan murid selamat bahagia. Ki Hajar Dewantara, itu filosofinya, tumbuh kembangkan siswa sesuai nilai dan perannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Halo Bu Widya, selamat sore. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa sehat. Bu Ana gimana? Alhamdulillah Bu Widya, saya juga baik. Alhamdulillah. Cuacanya lagi hujan ini Bu Ana. Iya. Nah, Bu Widya, di pertemuan kita kali ini apa yang ingin Bu Widya diperbincangkan dengan saya? Apa mungkin ada sejauh ini pembelajaran yang mungkin di kelas terasa mungkin sulit? Ya. Sejauh ini pembelajaran yang sudah, ini kan kebetulan saya mengampu mata pelajaran PJOK di kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar ya Bu Ana. Sejauh ini pembelajaran yang sudah saya terapkan ke anak-anak 95% bisa dikatakan aman, sejahtera. Cuman ini ada satu permasalahan yang butuh banget saya itu minta saran, solusi, atau kita sharing, kita perbincangkan dengan anak. Punten, ada satu permasalahan Bu anak sebenarnya ini. Oh iya, baik. Bisa kita bicarakan ya Bu Widya, bisa kita perbincangkan bersama untuk kita cari solusinya. Nah, yang ingin atau yang Bu Widya harapkan setelah kita melakukan perbincangan ini seperti apa Bu? Yang pasti besar sekali harapan saya pada pertemuan kali ini, saya dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Iya, baik. Permasalahan yang secara umum terjadi di kelasnya Bu Widya, permasalahan apa Bu Widya? Ini ada di kelas 4. Salah satu anak atau beberapa, bisa dikatakan ini kan mulai geng-gengan, anak-anak kelas 4 ini kan menginjak ke kelas besar. Ini anak-anak sudah mulai geng-gengan, bikin geng-gengan, dan salah satu geng itu ada sekitar 3-4 anak. Itu permasalahannya itu saya ingin mengoptimalisasi kemampuan diri saya dalam menghadapi agresivitas murid-murid saya. Ini yang masalah agresivitas Bu Ana. Murid-murid yang agresif banget. Anak kelas 4 ya Bu ini ya? Iya, kelas 4 ini. Memiliki sikap yang agresif. Iya. Menurut Bu Widya, anak yang dikatakan memiliki sikap yang agresif itu yang seperti apa Bu? Dalam hal ini yang sudah saya terima atau yang sudah terjadi di tempat kami, agresivitas dalam hal ini adalah perilaku murid yang kasar baik verbal maupun non verbal. Dalam verbal itu anak-anak saya sudah mulai suka melakukan bullying, kayak menghina, memaki, mencaci, marah-marah, mengumpat, ya kayak berkata kasar juga. Dan yang non verbal parahnya ini, ada yang memukul, mendorong temannya, berkelahi sampai berdarah, ada Bu anak, menendang, bahkan ada yang menampar temannya, seperti itu keadaannya. Ini anak kelas 4 loh ya Bu Widya? Iya, kelas 4 ini. Menurut Bu Widya, kira-kira hal apa ya Bu yang memicu mereka bisa melakukan hal tersebut? Selama ini yang saya tangkap dari hasil penelusuran saya, yaitu faktor utamanya, faktor keluarga. Yang pertama, beberapa anak yang bermasalah ini yang sudah membentuk geng atau kelompok yang memiliki sikap agresif ini adalah mereka anak-anak yang dari keluarga broken home. Sudah saya lihat profilnya memang seperti itu. Kemudian
dari situ saya tarik lagi Bu Ana, pola asuh keluarga yang bisa dikatakan keras dan penuh tuntutan ke anak. Mereka menuntut anaknya seperti apa, tapi tidak ada monitoring, paham nggak Bu Ana? Jadi mereka menuntut anaknya, ya sudah kamu sekolah, ya tanggung jawab sekolah seperti ini, bla 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 bla, tapi mereka tidak memonitoring perkembangan anak. Itu fenomena yang terjadi di tempat saya sekarang Bu Ana. Oke, berarti menurut Bu Widya, hal yang bisa memicu anak melakukan hal-hal seperti itu, yang pertama faktor dari orang tua, jadi faktor keluarganya ya. Iya, Mungkin dari keluarga yang broken home, atau keluarga yang tidak harmonis, seperti itu ya. Yang iya, kedua dari segi pola asuh. Jadi bagaimana orang tua itu memberikan pola asuh atau kasih sayang kepada anaknya, seperti itu ya. Nah, iya. kalau seperti ini, menurut Bu Widya, apa hal yang bisa Bu Widya lakukan? Paling tidak untuk mengurangi sikap agresif dari murid-muridnya Bu Widya. Yang jelas, yang sudah saya terapkan sejauh ini, yang pertama, saya sudah selalu menerapkan pola ajar pembelajaran yang menyenangkan, yang fun, dengan memberikan tanggung jawab pada mereka yang bermasalah. Contohnya, saya memberikan kesempatan mereka untuk memimpin doa ke anak-anaknya, kemudian memimpin pemanasan atau stretching, seperti itu. Dengan begitu kan otomatis ada beban tanggung jawab yang diberikan, sehingga mereka ada kayak semacam, oh iya, ada perhatian khusus dari guruku, jadi aku juga harus memberikan yang terbaik. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang sudah saya lakukan adalah pendekatan individu, dari hati ke hati untuk anak-anak yang bermasalah tersebut. Kemudian yang belum saya lakukan adalah komunikasi dengan orang tua secara luring, secara langsung, untuk mengetahui progres perkembangan anak didik atau anak mereka, seperti itu. Tapi itu akan saya lakukan, tapi belum Bu ini. Iya, untuk hal-hal yang tadi yang sudah Bu Widya lakukan, yang memberikan tanggung jawab lebih, memberikan perhatian kepada siswa tersebut, apakah ini sudah dilakukan secara konsisten Bu Widya? Terus terang saja Bu Ana, dengan segala macam deadline saya di pekerjaan ini, saya belum bisa maksimal banget untuk memberikan pendekatan ke anak-anak. Jadi intinya saya belum menjadwalkan secara baik dalam rangka pendekatan yang saya lakukan ke anak-anak. Kemudian apa ya? Jadi otomatis kan otomatis perkembangan itu saya kayak random gitu Bu. Kalau misalnya ketika saya free saja, ketika itu saya panggil anak, saya tanyakan pembelajarannya hari ini seperti apa. Saya ajak mereka storytelling, menceritakan apa yang terjadi di rumah, apa yang mereka lakukan. Tapi itu kekurangannya adalah belum terjadwal secara konsisten Bu Ana, pendekatan individu, pendampingan individu ke anak-anak. Gitu. Tadi Bu Widya sempat bilang kalau ada rencana untuk mengundang wali murid, cuman belum terlaksana, belum, hanya rencana. Apa memang kedepannya akan ada rencana dari Bu Widya untuk mengundang wali murid? Harus, karena bagi saya pendidikan itu kan perlu adanya kerjasama yang baik antara sekolah, wali murid, maupun masyarakat tentunya, sehingga mempermudah proses pola asuh ataupun pendidikan bagi anak-anak. Keluarga yang mendukung perkembangan anaknya pastinya kan membantu menyiapkan kondisi yang baik dalam beraktivitas di luar lingkungan keluarga. Dalam hal ini anak-anak akan diterima, diakui, bahkan mereka akan berhasil mengimplementasikan ilmunya di masyarakat. Jadi perlu sekali menurut saya, Bu Ana. Nah, berarti dari hal yang disampaikan Bu Widya, kira-kira Bu Widya memiliki rencana apa Bu? Rencana yang spesifik ya Bu, untuk meminimalisasi terjadinya sikap agresif yang berulang yang dilakukan oleh siswa tersebut.
Satu jawaban, koordinasi terjadwal dengan murid dan wali murid. Itu Koordinasi ya Bu, memang koordinasi penting terjadwal. koordinasi. Iya, Bu Ya, Ana. koordinasi yang terjadwal agar memang rencananya koordinasi ini bertujuan agar sikap agresif itu bisa menurun atau mungkin bahkan tidak akan terulang lagi seperti itu ya Bu Widya. Ya. Iya. Oke, sudah bagus Bu Widya itu rencananya. Nah, dengan rencana dan solusi yang sudah kita bicarakan ini Bu Widya, untuk menghadapi permasalahan sikap agresif yang terjadi pada muridnya Bu Widya, kira-kira bisa Bu Widya untuk terlaksana? Dengan besarnya harapan yang saya tanamkan dalam diri saya untuk proses dan perkembangan anak didik, insya Allah Bu, ya bisa saya lakukan. Ya, baik. Besar juga harapan saya Bu Widya untuk rencana ini bisa ditindaklanjuti karena memang mengingat peserta didik juga masih di kelas bawah, di kelas rendah ya kelas 4 SD gitu ya Bu, di mana memang perjalanannya mereka nanti masih jauh, masa depannya juga masih bisa ditata. Jadi memang sebisa mungkin memang untuk sikap-sikap yang seperti itu harus kita hilangkan ya Bu ya. Jadi saya apresiasi untuk rencananya Bu Widya, sudah bagus Bu. Nanti tinggal pelaksanaannya, semoga berjalan dengan lancar. Anak-anak nanti bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Mungkin orang tuanya juga nantinya bisa memberikan respon yang positif ketika mungkin mendapatkan undangan dari sekolah terkait dengan pembicaraan mengenai ini ya Bu ya, sikap atau karakter mereka atau anak mereka ketika di sekolah seperti itu ya Bu. Amin ya Bu Ana, itu mohon doanya terus dan supportnya. Terima kasih Bu Ana, ya saya juga berharap banget. Pokoknya intinya ini kan anak-anak itu adalah titipan ya kita sebagai pendidik, jadi kita juga harus mengantarkan dengan baik mereka dengan kehidupan kesuksesan mereka tentunya. Jadi saya berharap ini tugas tanggung jawab kita dengan orang tua mereka masing-masing. Jadi semoga saja ada relasi yang baik dengan wali murid tentunya. Ya, sukses ya Bu Widya untuk rencananya. Saya berdoakan semoga lancar. Untuk pembicaraan kali ini atau sesi kali ini ada yang mungkin Bu Widya ingin sampaikan lagi? Saya rasa cukup. Saya sudah mendapatkan pencerahan setelah saya bisa berbincang dengan Bu Ana. Jadi saya lebih semangat lagi untuk memperjuangkan hak anak-anak. Jadi saya lebih yakin apa yang akan saya rencanakan, aksi yang akan saya rencanakan, itu saya malah lebih yakin sekali dengan support yang telah diberikan oleh Bu Ana. Saya yakin bisa membantu saya untuk proses perkembangan anak-anak otomatis ke gerbang yang lebih bagus dan lebih baik lagi. Aku mohon sangat Bu Ana, sementara itu cukup sekali. Jadi saya harus benar-benar melakukan rencana yang sudah saya rencanakan secara bertahap. Iya, selalu semangat ya Bu Widya untuk mendampingi anak-anak untuk pasti lebih baik lagi. Iya, Bu Ana juga selalu semangat, sehat. Pokoknya tugas kita bersama. Terima kasih Bu Ana, tetap semangat juga. Matur nuwun sangat. Untuk percakapan ini bisa kita akhiri ya Bu Widya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ana. Kami guru penggerak kota Mojokerto, lahirkan profil pelajar Pancasila.